buat Meisha juga. Makin tambah umur makin keren ya. Makin cantik makin keren. Makin happy dua-duanya. Amin. Dapat hadiah apa kalian dari pasangan? Syah? Hadiah ulang tahun? Kemarin tuh surprise banget. Kemarin tuh benar-benar yang tidak terduga sama sekali karena awalnya tuh jadi abis ada kejadian baby tuh kebetulan lagi ngajurin sebuah acara gitu ya di TV lain dan kita baru kehilangan salah satu anak didiknya baby waktu itu dan aku tuh malam itu kan satu lagi pulang gitu kan udah 3 terus lagi nangis segala macam udah nggak mikir ulang tahun udah nggak mikir bakal dikasih apa nggak pokoknya udah kayaknya udah mikir gila nih. Mau apa-apa lah ya. Ternyata pas malam-malam kita saya ngumpul-ngumpul aja yuk sama teman-teman di rumah gitu kan. Terus beli tumpeng makanan biasa. Oh ini Irgi datang itu ya? Iya, sahabat-sahabat semua ngumpul di rumah udah kelar gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, "Sayang keluar yuk, bosen jalan-jalan aja" gitu kan. Akhirnya dia bawa aku ke satu tempat daerah Kemang dan kita lagi ngumpul gitu satu meja terus gini-gini ngobrol-ngobrol gitu terus tiba-tiba ada yang nyanyi dan yang nyanyi itu suaranya persis sama dengan anak didiknya baby gitu loh. Terus saya kayak suaranya Alex ya pas dilihat, loh kok ada dia gitu kan nyanyi. Terus kedua ada lagi yang jauh dari Balikpapan datang juga. Jadi mewek-mewekan karena kangen udah lama nggak ketemu karena kan udah pada pulang semua. Jadi benar-benar yang gila nggak nyangka karena tempatnya gelap gitu loh dan dia ternyata sudah mengarrange itu dengan manajer aku untuk bikin acara itu. Seru. Dapat hadiah apa? Aku disurprisein di tempat tidur. Dahsyat. Dahsyat. Beda banget kan? Beda banget sama yang segala. Iya. Surprise di restoran, aku di tempat tidur. Bawa ke tempat sayur? Enggak. Kue tapi aku yang beli kue. Jadi dia happy birthday Lilin ya. Oh gue udah, thank you. Itu kan ekstra yang mau beli. Tapi dia kreatif loh. Dia kreatif berarti. Yang penting ingat ya. Iya dong. Yang penting ingat, kalau nggak ingat. So typical ya. Mumpung masih inget San ya. Mumpung masih inget. Iya kan so typical of musician emang. Ini kan seru, dua-duanya musisi loh ini dua-duanya. Ulang Itulah. tahunnya sama lagi, bayangkan. Oke, ya ini kan newlywed punya momongan baru. Ini 8 tahun tapi tetap mesra. Iya kayak gini kelihatan. Gimana caranya, Beb? Caranya? Nah, 8 tahun lebih ya, 8 tahun ya lebih ya? 8. Nggak ada yang nggak bohong aja sih, nggak pernah bohong aja. Iya, nggak ada rumusan ya. Intinya itu aja sih, kalau mau kemana ya nggak ada yang diumpetin lah, nggak ada yang diumpetin. Nggak ada yang diumpetin. Lagian kalau diumpetin ketahuan terus juga gitu. Jadi ngapain diumpetin gitu kan, ngapain diumpetin. Detektif ya? Feelingnya dasar nih. Nggak feelingnya. Saya pikir cuma ada satu, di dunia itu ada 2 sekarang. Saya pikir dibuatin lagu terus supaya jadi romantis nggak ya? Kalau lo? Gue sih mengakui. Enggak, gue pengen dulu. Kalau gue lagu di kepala gue itu 2 album itu lagunya semua buat gue. I don't care untuk nama semua di situ. Pokoknya gue nggak peduli itu semua lagu buat gue. Dia pernah nggak? Dia pernah nggak ngomongin secara langsung gitu? Ini buat kamu sayang semua. Ngapain dia ngomongin? Digituin nggak? Enggak. Ini curhat. Enggak. Pengen compare gitu loh. Tapi kan udah berapa tahun? Gue kan. Nah, ini beda 8 tahun dan 1 tahun loh. 8 tahun masih jadi masalah gitu loh. Ini buat siapa? Sama. Serius banget. Ya Allah. Oh my God. Astaga. Yakin kamu botak? Yakin kamu botak? Ya Allah, Beb. Aduh, Yang Jadi benar. kan males ya, ngejelasinnya males gitu. Mas Alvin, yang namanya perempuan tuh di mana-mana sama ya, butuh pengakuan gitu loh bahwa Tapi saya 8 tahun masih kurang lagi, kurang apa ya? haus 2 anak yang akan lucu-lucu yang pujian, sangat gitu kan. Gue cuman Kita bisa langsung hatinya diambil kembali. Iya kan? Dulu kan pernah yang cinta yang akhirnya datang lagi. Apa istilahnya?
Apa Cinta ya? yang belum kelar. Cinta yang Sempat belum. Never postpone ending dulu. story. Kok pakai acara postpone dulu, tiba-tiba balik lagi. Ini kan lucu nih. Itu kan sebenarnya di luar dari kuasa kita sih. Sebenarnya memang kita nggak pernah merencanakan itu semua ya, Beb. Kenapa? Karena memang dari dulu nggak diajak nikah, makanya akhirnya itu dulu postpone dulu. Bagaimana sebetulnya? Nah, gini loh, gini. Aku yang cerita ya. Jadi Duduknya terlepas. Dia saking nyaman, ini angin nyaman lebih Dia, Capek saya. nggak, dia emang nggak punya tulang. Dia tuh skoliosis, jadi nggak bisa duduk tegak. Jadi gini ceritanya. Iya, istriku tuh orang yang waktu itu. Tiba-tiba mengajukan satu statement pengen menikah gitu loh. Nah, menikah itu menurut aku bilang sama dia gitu loh, menikah itu menurut aku sebenarnya lebih penting pacaran loh daripada nikah. Waktu itu aku bilangnya gitu. Nah, dia mungkin nggak salah juga ya, dia menilai aku dengan jawaban itu, baby nggak pernah siap nikah gitu loh. Baby mah ya kelihatan gitu loh, artinya dia sih yang penting fun, jalan, oke, seneng gitu loh, bahagia At that time udah, ya, gitu. pada saat itu. Nah, waktu itu ya nggak tahu, dia masih perlu statement lah yang resmi segala macam. Dilamar SOP gitu. lah, SOP ya, struktural gitu. Jadi tunggu Kan lama-lama. Dari sekian lama tunggunya itu ternyata. Iya gitu loh. Ternyata nggak Udah dilamar. bener nih, nggak mau gitu. Ya udah, sampai pada akhirnya ya memang harus memilih kan. Ya dianya sih yang harus milih. Ya udah, aku bilang ya udahlah, kamu ya nggak tahu ya, tiba-tiba kan kalau dulu kebetulan kan pindah-pindah terus nih, pindah tangan terus, maksudnya pacarannya yang modelnya legend Istilahnya nih, seru ya, bego. pindah tangan. Legend Winnie Gun. Legend. Enggak, maksudnya apa namanya, Kan ya belum kalau lagi menemukan berantem nih. sama yang Ono kesini gitu loh, yang Ono sini, Ono sini. Arias tuh pelarian. Iya. Yang penting oke. pelarian dulu deh, kabur dulu. Tapi balik-balik juga kan. Ini marmer lagi. Jadi yang dicari kembali itu apa sebetulnya sih? Saat Karena itu yang pertama ditelepon hubungin kan emang ya ini mas yang satu ini kan. nggak tahu ya, kayak pengen curhat apa ya, kayak karena kan sebelum itu jadi pada saat aku married waktu itu kan memang kita udah punya kesepakatan untuk begitu kamu ijab kabul tolong telepon aku, dan aku lakuin itu gitu loh, untuk ngasih tahu dia untuk aku udah nikah nih gitu loh. Udah dari situ kelar sampai akhirnya memang aku gagal. Pas setelah gagal tuh nggak tahu, kayak yang di otak tuh kayak, aduh gue butuh orang, gue harus cerita, gue mesti apa segala macam, dan nggak tahu kenapa gitu ya, kayak ini kontak antara batin aku sama mama waktu itu. Mama telepon dia sebelumnya untuk, Beb, nanti kalau Meisha telepon tolong kamu tampung. Tante nggak mau nanti kalau sampai dia cerita sama orang yang nggak jelas lah apa siapa segala macam. Jadi begitu ngobrol sama dia udah peres tuh, udah kamu Dia udah tahu. kamu kenapa gitu kan apa segala macam. Jadi kayak apa ya, pengen cerita kayak aku tuh cuma lega begitu cerita Karena sama orang dia yang tuh paling lega. kamu deket dan tahu adalah mungkin memang baby, orang lain kan. Kaget ditelepon mamanya, Beb. Ya kaget sih, tapi udah tahu sebenarnya. Gitu loh, karena nggak tahu ya, mungkin aku seneng suasana comfort gitu loh. Jadi zaman dulu kita masih pacaran gitu ya, masih sebelum dia married gitu ya. Aku sempat kenal sama mamanya gitu loh. Jadi kebetulan mamanya sendiri juga udah buat suasana itu sama aku gitu loh. Jadi pada saat Open lah ya. terus mamanya telepon, aku udah ngerasa udah suasana itu udah ada gitu loh. Jadi tapi tetap aja Apa? begitu aku mau deketin lagi nih, tetap aja mamanya minta dari nol lagi gitu loh, karena almarhum papanya kan juga dulu kurang suka sama musisi kan. Karena rambutnya gondrong, giginya hitam, kukunya panjang. Oh my God. Gue nggak boleh kawin, San. Nggak boleh kawin Jadi begitu sebelum bersihin besok mau kawin, kamu sebelum bersihin gigi dulu potong kalau enggak, rambut, kamu papa nggak kasih kamu syaratnya kawin. segala macam. Iya, pokoknya udah nggak suka aja ngeliat baby tuh, udah nggak suka almarhum papaku. Tapi ya apa namanya, alhamdulillah banget yang aku syukurin adalah sebelum papa meninggal tuh justru mantu yang paling disayang tuh baby. Dan benar-benar nitip pesan sama baby bahwa jangan pernah copot cincin papa sampai papa meninggal. Itu papa baru kali ini, Beb, papa copot gitu loh. Dan apa ya,
Ya Itu sedih keren lah, itu. apa Itu ya, keren aku itu. ngelihatnya kayak Jadi bokapnya tuh nyopot cincin itu tuh di ruang ICU. Yang udah bener-bener udah bokapnya udah geletak gitu, baby ini titip cincin papa ya, papa nggak pernah lepas dari tangan papa. Waduh, ini dahsyat nih, dalam juga nih. Tapi belajar lah, banyak belajar banget dari seorang almarhum papa ya pada saat itu mengenai cinta, mengenai kehebatan dia membina menjadi kepala keluarga ya. Banyaklah yang almarhum papa kasih selain dari papa kandungku ya. Sendiri. Tapi kalau kita lihat kelihatannya baby romantis ya. Enggak lah. Lagu-lagunya kan romantis. Sama juga ternyata ya. Masa sih? enggak banget. Ini kok lucu Romantisnya cuma dijual aja, dijual doang kan. Iya, iya. Oh itu for Romantis selling. cuma di ya, ngebul. ya kan? Ngebul, istilahnya Yang ngebul aja. penting, Lebih indah ngebul Terus ya. gue belanja. Iya. Jadi kalau dia sih berkali-kali bilang, sayang kamu ribut mulu ngomongin romantis. Sekarang gini deh. Jelas sudah siapa yang ku pilih menjadi sambil berdiri pendamping hidupku sampai ku mati. Di mata ini, di hati ini, hanya kau seorang. Jelas sudah saat ku hembuskan nafas terakhir di dadaku ini, di pangkuanmu, di pelukanmu, semuanya berakhir, semuanya berakhir. Udah jadi merangkap gitu loh. Ya asisten juga, ya fashion stylist juga, hair stylist